Selamat datang, salam dan bahagia. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.3 pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 mengenai visi guru penggerak dari saya Dumasari Lumban Raja SMK Negeri 2 Wengapu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Yang menjadi visi saya sebagai guru, saya ingin sekali melihat anak-anak didik saya sopan santun, percaya diri, bahagia, cerdas, serta mampu bekerja sama. Untuk mewujudkan mimpi atau visi tersebut, maka kita dapat menggunakan yang namanya inquiry apresiasi yang merupakan filosofi atau landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus kepada upaya kolaboratif di mana ada kooperatif dan koevolusi untuk menemukan hal-hal terbaik atau hal-hal positif di dalam orang-orang, di dalam organisasi, dan dunia di sekitar mereka. Dalam usaha mewujudkan mimpi, inquiry apresiasi merupakan salah satu cara untuk melakukan perubahan positif yang melibatkan proses penyelidikan sistematis dengan apa yang membuat sebuah sistem hidup atau berjalan efektif dan cakap, di mana kita menciptakan keselarasan kekuatan dalam terminologi ekonomi, ekologi, dan kemanusiaan. Untuk melaksanakan upaya perubahan tersebut, maka ada metode yang bisa kita ambil. Salah satunya di sini adalah metode Bagja, di mana merupakan alat untuk mendeteksi langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi guru tersebut. Dalam Bagja tersebut yang merupakan inquiry apresiatif terdiri dari yang pertama adalah langkahnya buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi guru penggerak dalam hal ini saya sebagai pendidik, di mana saya sering sekali melihat peserta didik yang sopan santun, percaya diri, bahagia, cerdas, dan mampu bekerja sama. Karena jika seorang peserta didik memiliki sopan santun, dirinya akan menghargai orang lain, menghargai sesamanya, menghargai alam dan Tuhan. Hal ini merupakan kompetensi karakter yang sangat dibutuhkan pada era sekarang ini dengan perkembangan pesatnya teknologi dan informasi. Peserta didik yang bahagia akan menumbuhkan mimpi dan harapan yang ada di dalam dirinya, serta akan tumbuh rasa percaya diri sehingga anak tersebut akan termotivasi untuk semangat belajar, mengembangkan diri baik ilmu pengetahuan dan keterampilannya. Peserta didik yang cerdas dan mampu bekerja sama sangat dibutuhkan dalam mengembangkan inovasi teknologi di masa yang akan datang, dan ini akan merupakan aset bangsa yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kemajuan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkannya, maka ada prakarsa perubahan yang harus dilakukan di dalam pelayanan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga anak-anak menemukan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, sehingga semua layanan pendidikan harus berpihak kepada murid, dan murid. Dalam hal ini, prakarsa perubahan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan visi saya yang di sini adalah mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan untuk membangun motivasi belajar dan rasa percaya diri peserta didik, serta menanamkan budaya sopan santun dan kerjasama di dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Tahapan Bagja yang dilakukan untuk melaksanakan prakarsa perubahan dalam mewujudkan mimpi yang pertama membuat pertanyaan di mana apakah yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan menumbuhkan motivasi belajar siswa serta dapat menumbuhkan pembiasaan sopan santun dan kerjasama. Maka tindakan-tindakan yang dilakukan yang pertama adalah mencari dan berbagi literasi mengenai pembelajaran yang menyenangkan, mencari literasi cara menumbuhkan motivasi belajar. Berikutnya menggali informasi dari rekan-rekan guru bagaimana cara-cara yang dilakukan
di dalam pembelajaran sehingga kegiatan pembiasaan sopan santun dan kerjasama dapat dilaksanakan. Langkah berikutnya adalah mengambil pembelajaran. Siapakah yang punya pengalaman membuat pelajaran yang menyenangkan? Kemudian bagaimana perasaan murid-murid teman sejawat yang telah berhasil menjalankan pembelajaran yang menyenangkan? Berikut adalah bagaimana perkembangan kepercayaan diri, kecerdasan, serta kemapanan anak-anak di dalam bersikap sopan santun dan kerjasama yang sudah terlaksana di dalam pembelajaran orang-orang yang sudah melaksanakan sebagai guru. Maka tindakan-tindakan yang dilakukan yang pertama adalah melaksanakan identifikasi pembelajaran, kemudian melakukan pemetaan hasil, melakukan asesmen diagnostik, berikutnya melaksanakan refleksi pembelajaran, kemudian membangun komunikasi praktisi guru mata pelajaran sebagai rekan berbagi, kemudian membuat desain pembelajaran yang menyenangkan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar, di mana dalam kegiatan tersebut menanamkan pembiasaan sopan santun dan kerjasama terlihat dalam desain tersebut. Tahapan berikutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan di sini adalah, apa kebiasaan baru yang terjadi jika pembelajaran menyenangkan terlaksana? Berikutnya lagi, apa perasaan teman sejawat dan murid-murid jika pembelajaran yang menyenangkan terlaksana dan dapat menumbuhkan motivasi belajar, kemudian menumbuhkan kebiasaan sopan santun dan kerjasama. Bagaimanakah perkembangan karakter dari peserta didik bila pembelajaran yang menyenangkan terlaksana? Maka kegiatan yang dilakukan adalah membuat catatan selama melaksanakan pembelajaran, selalu melaksanakan refleksi pembelajaran, mengikuti diklat secara mandiri, kemudian buat catatan perkembangan anak, baik perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilannya, kemudian bekerja sama dengan komunitas belajar sesama guru mata pelajaran, kemudian membuat desain pembelajaran yang menyenangkan. Langkah yang keempat adalah menjabarkan rencana. Maka pertanyaan di sini, apa langkah yang harus dilakukan agar pembelajaran yang menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar serta dapat menumbuhkan kebiasaan sopan santun dan kerjasama dapat terlaksana? Maka dalam hal ini, tindakan-tindakan yang dilakukan yang pertama, menjalin hubungan dengan orang tua sebagai rekan dalam mendidik anak murid sebagai sumber informasi perkembangan peserta didik. Kemudian menjalin hubungan dengan rekan guru sebagai komunitas belajar. Kemudian membangun komunikasi yang baik dan efektif dengan peserta didik. Berikutnya, susun kekuatan, kemampuan anak didik, diri sendiri dan sekolah. Kemudian buatlah desain pembelajaran yang menyenangkan, sehingga laksanakanlah pembelajaran yang menyenangkan sehingga menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan kecerdasan, membahagiakan anak-anak didik, menumbuhkan rasa sopan santun dan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran tersebut. Berikutnya, laksanakanlah kegiatan-kegiatan baik di kelas maupun di sekolah yang dapat menumbuhkan sopan santun dan kerjasama. Langkah terakhir dari Bagja, pertanyaan di sini ialah, siapa yang berperan dalam pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar, kecerdasan, serta menumbuhkan sopan santun dan kerjasama murid? Maka, langkah-langkah atau tindakan yang dibuat yang pertama, membuat kesepakatan belajar bersama anak-anak didik. Laksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Bawa pembelajaran yang gembira dan selalu ada inovasi saat membuka pelajaran, sehingga anak-anak tergugah dan sungguh ingin belajar.
Berikutnya, selalu memberikan motivasi kepada peserta didik, menjadi teladan dalam menumbuhkan sikap sopan santun dan mau bekerja sama. Sebagai seorang guru, kita menunjukkan teladan sehingga anak-anak termotivasi untuk mengikutinya. Berikut adalah buatlah data lengkap mengenai hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian setelah itu kita membuat refleksi pembelajaran. Dari hasil refleksi kita buat perencanaan kembali dan melaksanakan pembelajaran sesuai dari hasil refleksi yang sudah kita laksanakan. Buatlah kegiatan inti di dalam pembelajaran yang akan menumbuhkan kerjasama. Berikan apresiasi dan kesempatan yang sama kepada semua murid. Yang terakhir, buat laporan hasil pembelajaran yang diberikan kepada orang tua agar sama-sama memantau dan mendidik anak-anak, melihat perkembangan hasil pembelajaran yang kita buat, apakah sudah dapat menumbuhkan rasa percaya diri, membuat peserta didik bahagia, apakah mereka sudah sopan santun dan mampu bekerja sama. Tindakan-tindakan eksekusi ini yang akan saya lakukan untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya, sehingga tahapan-tahapan bisa berjalan dengan baik dan semua hasil yang dibuat sungguh-sungguh bisa menjadi langkah untuk mencapai mimpi saya sebagai guru penggerak. Maka tindakan-tindakan yang sudah dibuat ini semoga saya bisa laksanakan dan sungguh-sungguh bisa mampu membuat pembaharuan di dalam pelayanan saya terhadap pendidikan pembelajaran anak-anak di kelas saya. Demikian hasil kerja saya mengenai visi guru penggerak. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini sungguh-sungguh dapat bermanfaat dan semoga ke depan bisa melakukan membuat hal yang jauh lebih baik dari yang sudah ada. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia.